Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Kimia Kuantum, Bapak Andrian Saputra SPD MSc dan Prof. Dr. Sunyono MSI. Kami dari kelompok 1 Kimia Kuantum, kelas 5A, di sini akan mempresentasikan mengenai dasar-dasar kimia kuantum. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama yaitu adalah Feni Alpiona dengan NPM ujung 09, lalu Rona Wirdatriani dengan NPM ujung 07, Alfito Leonardi dengan NPM ujung 25, Muhammad Amri Rosyid dengan ujung NPM 49, Haya Lutfia Amani dengan ujung NPM 53, Dewi Astrini Aprilia dengan ujung NPM 81, dan Nanda Khairunisa dengan NPM ujung 01. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Dewi. Kepada Dewi dipersilahkan. Baik, terima kasih Alvito. Di sini saya menjelaskan tentang apa itu kimia kuantum. Kimia kuantum adalah cabang ilmu kimia yang menjelaskan tentang perilaku elektron terhadap atom dan molekul serta perilaku materi dalam skala mikroskopis. Fokus utama dari cabang ilmu ini adalah penerapan berbagai mekanika kuantum. Kimia kuantum sebenarnya mempelajari berbagai sistem dasar dari atom dan modelik dalam keadaan tereksitasi dan transisi selama reaksi kimia berlangsung. Adanya model fisik dan eksperimen kimia yang terkenal dengan sebutan mekanika kuantum molekuler. Baik, selanjutnya itu ada sejarah munculnya kimia kuantum. Mekanika kuantum dibangun berdasarkan teori mekanika klasik. Mekanika klasik ditemukan oleh Sir Isaac Newton untuk mendeskripsikan dan memprediksi gerak benda-benda seperti planet-planet ketika bergerak mengelilingi matahari. Meskipun mekanika klasik sukses besar ketika diterapkan pada objek yang jauh lebih besar dari atom, namun teori ini pada tahun 1800-an mengalami kegagalan total ketika diterapkan pada atom dan molekul. Hal ini menyebabkan teori mekanika klasik digantikan oleh teori mekanika kuantum yang mengalami kesuksesan besar dalam menjelaskan dan memprediksi sifat atom dan molekul. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya akan saya bacakan, yaitu adalah perbedaan penting teori mekanika klasik dan mekanika kuantum. Pada mekanika klasik, itu tidak didasarkan pada eksperimen, lalu tidak dapat menjelaskan gerak benda mikroskopik, dan juga menggunakan bahasa kalkulus untuk mendeskripsikan gerak benda. Lalu fungsi matematikanya digunakan untuk mewakili properti terukur dari suatu sistem, yang memberikan nilai properti tersebut ketika bernilai variabel independen ditentukan. Dan pada mekanika kuantum itu didasarkan pada postulat dan dapat menjelaskan gerak benda mikroskopik. Mekanika kuantum juga menggunakan bahasa dualitas gelombang partikel untuk mendeskripsikan perilaku partikel. Dan fungsi matematika digunakan untuk merepresentasikan besaran yang tidak bersifat fisik terukur. Lalu fungsi matematika pada teori mekanika klasik dan mekanika kuantum. Fungsi matematika memainkan peran penting dalam termodinamika, mekanika klasik, dan mekanika kuantum. Fungsi matematika adalah aturan yang berisi nilai variabel terikat ketika nilai dari satu atau lebih variabel bebas ditentukan. Kita bisa memilih nilai variabel independen, tapi sekali saja kita telah melakukannya, fungsi tersebut memberikan nilai variabel terikat. Pada termodinamika dan mekanika klasik, fungsi matematika digunakan untuk mewakili spesi terukur dari suatu sistem, memberikan nilai spesi tersebut ketika bernilai variabel independen ditentukan. Pada mekanika kuantum, penggunaan utama fungsi matematika adalah untuk merepresentasikan besaran yang tidak bersifat fisik terukur. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rona. Baiklah,
Untuk materi selanjutnya mengenai perkembangan mekanika kuantum diawali dengan munculnya model atom Born, kemudian berkembang ke arah dualisme gelombang de Broglie. Yang pertama, model atom Born. Berdasarkan teori atom Rutherford dan teori kuantum Planck, Born mengajukan postulat tentang model atom. Yang pertama, elektron-elektron dalam suatu atom mengelilingi inti pada lintasan tertentu, yang disebut lintasan stasioner. Pada lintasan ini, elektron tidak menyerap atau melepaskan energi. Untuk postulat yang kedua, elektron akan melepaskan energi berupa foton jika elektron tersebut berpindah ke lintasan yang lebih rendah tingkat energinya. Dan elektron akan menyerap energi jika berpindah ke lintasan yang tingkat energi lebih tinggi atau lintasan lebih luar. Dan yang ketiga, lintasan stasioner yang diizinkan mencerminkan sifat-sifat elektron yang mempunyai besaran yang khas. Momentum sudut harus merupakan kelipatan bulat dari H/2 atau menjadi NH/2 atau ditulis MVR sama dengan NH/2 dengan N sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Selanjutnya, gelombang stasioner dia dapat berubah terhadap waktu. Persyaratan gelombang stasioner berupa 2 kali V R sama dengan N kali lambda. Dengan energi total elektron setiap orbital dengan energi N sama dengan min 13/6 per N kuadrat kali EV. Dengan level energi elektron, jika N sama dengan 1, itu min 13,6 EV, dan seterusnya. Dengan 1 EV melambangkan besarnya 1,602 kali 10 pangkat min 11 Joule. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu dualisme cahaya atau elektron sebagai gelombang. Jadi, yang pertama, menurut de Broglie, bahwa orbit elektron terkuantisasi Bohr memiliki karakteristik yang sama dengan gelombang, sebagaimana ditunjukkan oleh gambar di samping, dan hanya angka ganjil dari panjang gelombang yang diperbolehkan dalam orbit lingkaran dengan jari-jari tetap. Yang kedua, cahaya pada satu waktu merupakan fenomena dengan dua karakteristik, yaitu karakteristik gelombang dan partikel. Yang ketiga mengatakan bahwa sebuah elektron akan memiliki gerakan seperti gelombang dan orbit lingkarannya. Memiliki jari-jari tetap hanya dapat terjadi pada panjang gelombang, frekuensi, dan energi tertentu dengan persamaan sebagai berikut. Dapat dilihat gambar di samping, yaitu gambar 17, elektron pada orbit lingkaran hanya dapat memiliki jumlah panjang gelombang ganjil. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Baik, terima kasih Alvito. Akan saya lanjutkan, yaitu mengenai Schrödinger function. Berdasarkan gagasan de Broglie dan prinsip ketidakpastian Heisenberg, Erwin Schrödinger mengajukan pendapat bahwa apabila elektron mempunyai sifat gelombang, maka tentu elektron mempunyai fungsi gelombang yang menyatakan keadaan elektron tersebut. Karena elektron mempunyai fungsi gelombang, maka menurut Schrödinger, elektron pada atom tidak mengorbit inti, tetapi lebih bersifat sebagai gelombang yang bergerak pada jarak tertentu dan dengan energi tertentu di sekeliling inti. Model atom Schrödinger yang disebut model atom mekanika kuantum terbukti lebih tepat. Orbital yaitu digambarkan berupa awan yang tebal, tipisnya menyatakan besar kecilnya kebolehjadian menemukan elektron di daerah tersebut. Bentuk awan dan tingkat energi orbital diperoleh dari persamaan gelombang dari elektron. Persamaan gelombang Schrödinger untuk atom hidrogen dapat dilihat di layar, yaitu V energi potensial partikel atau elektron, E energi total partikel, M massa partikel, dan C yaitu fungsi gelombang. Saya kembalikan kepada Alvito.
Baiklah, untuk materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Nanda. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya oleh karena elektron bergerak dengan sangat cepat dan masanya sangat kecil, maka tidak ada metode eksperimen yang dapat digunakan untuk menentukan sekaligus kecepatan dan posisinya dengan kepastian tinggi. Jika eksperimen dirancang untuk menentukan kecepatannya dengan kepastian tinggi, maka posisi menjadi kurang teliti. Sebaliknya, jika eksperimen dirancang untuk menentukan kecepatan dengan kepastian tinggi, maka posisinya menjadi tidak pasti. Azas ketidakpastian dirumuskan dalam persamaan. Ilustrasi azas ketidakpastian. Dalam atom hidrogen bergerak dengan kecepatan rata-rata 5 kali 10 pangkat 8 meter per detik, pangkat min 1, misalkan kesalahan dalam kecepatan adalah 1%, berarti ketidakpastian kecepatan adalah 5 kali 10 pangkat 4 meter per detik, min pangkat 1. Jika ini adalah satu-satunya ketidakpastian momentum, maka delta mv sama dengan m delta v dengan menggunakan persamaan delta x kali delta mv sama dengan h per 4 pi, maka kita dapat menentukan ketidakpastian posisi delta x sebagaimana contoh yang dicantumkan di dalam gambar. Perbedaan materi dan gelombang. Yang pertama, gelombang jika melalui batas fasa udara dan air akan mengalami refraksi sedangkan materi tidak. Yang kedua, gelombang ketika melalui slit atau lubang kecil akan mengalami difraksi atau melengkung di sekitar slit sedangkan materi tidak mengalami difraksi. Yang ketiga, difraksi gelombang pada dua slit menghasilkan interferensi menguatkan dan saling meniadakan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Ya, baiklah, untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh ini ada gambar panjang gelombang. Ini ada lambda dan ini ya. Next. Model atom mekanika kuantum. Menurut Bohr, elektron beredar mengitari inti menurut suatu orbital berbentuk lingkaran dengan jari-jari tertentu. Hal ini tidak sesuai dengan fakta bahwa gerakan elektron menyerupai gelombang elektromagnet. Gelombang tidak bergerak menurut suatu garis, melainkan menyebar pada suatu daerah tertentu. Adapun tiga teori kuantum modern memiliki tiga dasar. Yang pertama, sifat gelombang, materi yang dikembangkan oleh de Broglie tahun 1924. Yang kedua, ada persamaan gelombang yang dikembangkan oleh Schrödinger yang pada tahun 1927. Dan yang ketiga, ada prinsip ketidakpastian yang dikembangkan oleh Heisenberg 1927. Berdasarkan gagasan de Broglie dan prinsip ketidakpastian Heisenberg, Erwin Schrödinger mengajukan pendapat bahwa apabila elektron mempunyai sifat gelombang, maka tentu elektron mempunyai fungsi gelombang yang menyatakan keadaan elektron tersebut. Karena elektron mempunyai fungsi gelombang, maka menurut Schrödinger, elektron pada atom tidak mengorbit inti, tetapi lebih bersifat sebagai gelombang yang bergerak pada jarak tertentu dan dengan energi tertentu di sekeliling inti. Model atom Schrödinger yang disebut model atom mekanika kuantum terbukti lebih tepat. Ya, baiklah, sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf, dan kekurangan data, kami juga mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.